محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك رحم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال والبخل الكثير ناسيا وثلاث حركات متواليات walau sahwan. Kita melanjutkan bacaan kita pada minggu yang lalu tentang perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat kita. Sudah beberapa bagian atau macam yang telah kita bahas. Jadi tabtul salatu, perkara yang membatalkan sholat itu jumlahnya ada 14 macam. Dalam ini kitab disebutkan sebanyak 14 macam perkara yang membatalkan sholat. Yang kemarin kita bahas bil hadas, yang pertama sebabnya hadas. Yang hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua wabi wuqu'in najasah, dengan sebab kejatuhan najasah illam tulba halan, apabila tidak dia membuangnya secara langsung, min ghairi hamdin, dan membuangnya dengan tidak cara mengangkat. Tapi kalau dibuang secara langsung dan membuangnya dengan tidak cara mengangkat, maka tidak membatalkan sholat. Contohnya begini, ada lagi sholat, surban anak kejatuhan najasah misalnya, ya kotoran cicak misalnya, pas kejatuhan langsung Anda singkirkan, singkirkan begitu, secara langsung, maka itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan apa? Kejatuhan najasah apabila ia tidak langsung membuang secara langsung. Nah, kalau nggak dibuang secara langsung padahal bisa langsung, itu membatalkan sholat. Atau yang membatalkan ia membuang secara langsung tapi membuangnya dengan cara mengangkat. Cara mengangkat begini, sorbanannya kena najasah, langsung diangkat gitu. Ini batal juga sama. Jadi nggak boleh dengan cara mengangkat, disingkirin aja, singkirin gitu, dengan tidak cara mengangkat.
dan membuangnya secara langsung. Nah, itu nggak membatalkan sholat. Tapi kalau kejatuhan najasah tidak dibuang secara langsung, ini membatalkan daripada sholat. Kita bahas ya. Wa inkishaful aurah juga sudah kita bahas yang ketiga, terbukanya aurat illam tastur halan, apabila tidak ditutup secara langsung. Illam tustar halan, lagi sholat auratnya terbuka, tapi kalau ditutup sama dia secara langsung, ini enggak membatalkan sholat. Tapi kalau enggak ditutup secara langsung, sekiranya bisa langsung, itu membatalkan sholat. Kemudian sudah kita bahas juga wadutku biharfain, perkara yang membatalkan sholat berucap dua huruf, au harfin mufhimin amdan, atau berucap satu huruf yang dapat dipahami, satu huruf yang memiliki makna. Jadi berucap dua huruf aja di dalam sholat kita, amdan, dengan sengaja, itu membatalkan sholat. Atau satu huruf sengaja, tapi satu huruf yang memiliki arti, yang memiliki makna. Cuma hanya ada dalam bahasa Arab aja tuh, satu huruf yang punya makna, yang punya arti. Ente cari di seluruh dunia bahasa, satu huruf nggak ada yang punya makna tuh. Yang ada maknanya nggak ada, cuma ada bahasa Arab. Di antara contohnya apa? Qi, huruf of, satu qi, dari wakhaya itu wikhaya. Qi, jagalah, takutlah, itu fil amr, satu huruf tapi memiliki makna. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, khiya ku, kalau jawabannya ku, takutlah kalian. Khi, takutlah kamu seorang. Khiya, dua orang. Ku, untuk banyak. Ku anfusakum, takutlah kalian. Ku anfusakum, jagalah, takutlah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api. Qi atau ri, lihatlah, dari ru'yah, bahasa Arab dia, satu huruf tapi punya makna. Kita ulangi masalah dengan berbicara dalam salat, diperinci sama ulama begini. Al-kalamu, berbicara, diperinci sebagai berikut. Yang pertama, idza kana katsiran, apabila berbicaranya banyak. Nah, berbicaranya apa? Banyak. Apa yang dimaksud dengan berbicara banyak? Kita singgung kemarin. Arba' kalimat fa aktsar. 4 kata atau lebih. Ingat itu. 4 kata atau lebih dianggap bicara banyak namanya. Bagaimana hukum salatnya? Fatabtulu mutlaqan, maka salatnya batal secara mutlak. Orang berbicara banyak di dalam salat, yang dimaksud dengan banyak 4 kata atau lebih, maka sholatnya batal secara mutlak. Apa artinya mutlak? Baik sengaja maupun tidak sengaja. Lagi sholat ngomong gak sengaja, lupa, cuma ngomongnya dianggap banyak, 4 kata atau lebih, maka sholatnya tetap batal meskipun gak sengaja. Yang pertama. Yang kedua, idza kana khalilan, apabila berbicaranya sedikit. Ulama bilang sedikit, aqal min 4 kalimat. Sedikit itu kurang dari 4 kata. Jadi 3 kata ke bawah itu dikatakan sedikit. Orang berbicara di dalam sholat sedikit, maka hukumnya diperinci sebagai berikut. Kalau berbicaranya tidak sengaja atau dalam keadaan lupa, maka tidak membatalkan sholat. Sholat tidak batal. Kenapa? Karena bicaranya sedikit.
sedikit dan dalam keadaan lupa. Tapi kalau amil dan sengaja, batal sholat. Jangankan 3 kata, 2 huruf aja batal. 2 huruf aja batal. Atau 1 huruf yang memiliki makna. Kalau bicara sengaja, 2 huruf aja udah membatalkan sholat. Atau 1 huruf yang memiliki arti, itu juga membatalkan sholat. Apalagi sampai 2 kata, sampai 3. Jelas ya? Itu bicara dalam sholat. Kita ambil contoh sekarang. Orang lagi sholat, ada sesuatu yang membuat dia kaget misalnya. Ini bahasanya latah deh. Latah. Ada sesuatu yang membuat dia kaget, misalnya apa deh? Sesuatu yang jatuh sehingga dia ngomong. Apaan tuh misalnya? Bisa nggak begitu? Bisa kaget. Berarti bicara dalam sholat dan dalam keadaan tidak sengaja. Apaan itu? Berarti berapa kata tuh? 2 kata. Batal nggak sholatnya? Nggak batal sholatnya. Sholatnya nggak batal. Kenapa? Karena bicara sedikit dan tidak sengaja. Terusin aja udah nggak batal. Cuma dalam hal ini ulama bilang nyambung deh kajian pembahasan yang lalu tentang sujud sahwi. Meskipun sholatnya nggak batal, sunnah nanti di akhir sholatnya sebelum salam, setelah membaca tasyahud yang terakhir, sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Itu salah satu sebabnya, itu yang ada 4. Apa sebabnya? Dia melakukan sesuatu hal di dalam sholat yang apabila melakukannya sengaja membatalkan sholat, dan apabila tidak sengaja tidak membatalkan. Jelas ya? Sudah kita bahas tuh. Di antara salah satu sebab sunnah bagi seorang melakukan sujudus sahwi apa? Fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwu idza fa'alahu nasiyan. Jadi mengerjakan sesuatu di dalam sholat yang apabila sengaja melakukannya membatalkan sholat, apabila tidak sengaja tidak membatalkan. Contohnya tadi itu, berbicara dalam sholat dikit dan tidak sengaja, meskipun nggak batal, tetap sunnah sujud. Berhubungan tuh ya sama kajian yang lalu. Kemudian wabil mufattir amdan, perkara yang membatalkan sholat yang setelahnya wabil mufattir amdan, melakukan perkara yang membatalkan bagi orang yang berpuasa amdan secara sengaja. Jadi udah ada kaidah tuh, perkara yang membatalkan puasa juga bisa membatalkan sholat begitu. Anna salata maknanya bahwasanya salat itu tabdul akan batal. Aidan juga bi kulli ma yafturu bihi shaim, dengan segala apa yang membatalkan dengannya orang yang berpuasa. Ma'al amdi wal ilmi bit tahrim, bersamaan dengan dia mengetahui akan keharamannya dan sengaja melakukannya. Seperti apa? Ka'idkhal aud fi nahwi udunihi, dia masukin apa namanya itu? Korek kuping namanya. Bukan korek api, korek kuping ya. Kalau dibalik juga bisa. Jadi korek api bisa jadi korek kuping. Masukin ke dalam mana? Ini kan perkara yang membatalkan puasa, betul? Sama juga membatalkan sholat. Sholat gini ya, udah lemah. Wakal akli walau qalilan, makan walaupun sedikit, sengaja. Sholatnya batal ya? Batal. Puasa batal ya? Minum juga. Jadi wabil mufattir amdan,
yang membatalkan secara sengaja. Jadi sudah ada faedah tuh. Ya, anna salata, bahwasanya salat itu tabtul, akan batal bikulli ma yafturu bihi shahib, dengan segala apa yang membatalkan dengannya orang yang berpuasa. Lanjut, wal uklul kathir nasiyah, perkara yang membatalkan salat juga memakan sesuatu banyak. Nasiyah, dalam keadaan lupa. Makan lagi salat makan. Di sini diperinci sama ulama. Makan, judulnya makan di dalam salat. Perkara yang membatalkan diantaranya makan. Diperinci sama ulama. Yang pertama, idza kana katsiran, apabila makannya banyak. Makanya apa? Banyak. Maka hukum sholatnya batal mutlak. Batal arti mutlak, mau sengaja apalagi mau tidak sengaja, apalagi sengaja tidak sengaja. Kalau makan banyak di dalam sholat, maka hukumnya adalah batal sholat. Jelas ya? Yang pertama. Yang kedua, idza kana khalilan, apabila yang dimakan itu sedikit. Diperinci, kalau dalam keadaan lupa tidak membatalkan sholat. Kalau dalam keadaan tidak lupa membatalkan sholat. Mulai lagi. Judulnya apa? Makan di dalam perkara yang membatalkan sholat, makan. Diperinci sama ulama. Yang pertama, kalau makannya banyak, udah dah, sholatnya batal. Mutlak, arti mutlak, mau sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, kalau makannya sedikit, yang dimakan sama dia lagi sholat sedikit, hukumnya diperinci. Kalau makannya sengaja, batal sholatnya. Kalau kagak sengaja, kagak. Di sini kita bertanya-tanya, ini ukuran sedikit banyak semana nih ya? Sepiring banyak. Nah, di sini Al-Imam An-Nawawi diantaranya dalam sebuah kitabnya mengatakan ukuran banyak sedikit dikatakan ukuran sedikit biqadri simsimah atau simsimatin, seukuran satu wijen sama dua wijen. Tahu wijen kan? Yang diukur bola tuh. Nah, seukuran satu dua wijen itu dianggap sedikit dibilang. Lebih dari itu, dari dua wijen dianggap banyak. Jadi kalau satu biji nasi itu banyak kan? Banyak namanya itu kan. Ini kalau kumpul 30 wijen. Banyak namanya. Jadi jangan nanti mikir banyak sepiring, jangan bukan. Jadi dikatakan sama ulama, ukuran sedikit itu seukuran satu wijen sama dua wijen. Lebihnya banyak. Kita balik lagi ke perincian kita yang tadi. Orang makan di dalam sholat, makannya sedikit. Nah, ingat ini, arti sedikit berarti kurang dari dua wijen ke bawah. Diperinci. Kalau makannya sengaja, batal. Kalau kagak sengaja, kagak. Perincian yang pertama, orang makan di dalam sholat, makannya banyak. Kalau banyak berarti apa? Lebih dari dua wijen, apalagi sesuap. Udah, sholatnya batal mutlak, sengaja maupun kagak. Jelas ya? Itu perkara yang membatalkan sholat, makan banyak. Di sini ada perbedaan antara sholat dengan puasa. Ulama mengatakan, kenapa kalau puasa orang makan dalam keadaan lupa, sebanyak apapun yang dia makan, mau sepakul ya misalnya,
itu kagak membatalkan puasa selagi dalam keadaan lupa. Kok dalam sholat beda? Makan banyak walaupun kagak sengaja dianggap membatalkan sholat. Di sini ulama bilang, li'anna sholata laha hay'ah tudzakiru lil musalli annahu fi sholatihi bi khilafi shaum. Ulama mengatakan iya, karena sholat itu memiliki gerakan-gerakan khusus yang mengingatkan kepada pelakunya bahwasanya dia sedang sholat. Sholat ada gerakan khusus, ada takbiratul ihram, ada bacaan Fatihah, ada ruku, ada i'tidal yang mengingatkan dia bahwasanya dia sedang sholat. Kalau makan lebih banyak kok bentar kan begitu. Lain hanya dengan puasa. Kalau puasa nggak ada gerakan khusus. Kita dua orang nih kerja pagi-pagi jalan naik motor sama-sama. Yang satu puasa itu kagak. Nggak bisa bedain ya. Karena yang puasa nggak ada gerakan khusus. Makanya makan atau melakukan perkara dalam keadaan lupa itu kagak membatalkan. Alhamdulillah. Kita lanjut. Perkara yang membatalkan sholat diantaranya wasalasi harakatin, 3 kali gerakan mutawaliyatin secara bersambungan, walau sahwan, walaupun dalam keadaan lupa. Jadi perkara yang membatalkan sholat diantaranya 3 kali gerakan secara berturut-turut walaupun dalam keadaan lupa. Di sini ulama mengatakan arti berturut-turut apa sih? Makna mutawaliyah. Arti mutawaliyah secara berturut-turut bihaitsu tunsabu al-harakatu tsaniyatu ila al-harakatil ula wal harakatu tsalitsatu ila al-harakati tsaniyah. Ulama bilang sekiranya dinisbahkan arti berturut-turut, dinisbahkan gerakan yang kedua dengan gerakan yang pertama, gerakan yang ketiga dengan gerakan yang kedua. 1, 2, 3 bersambungan bahasa kita. Gerakan kedua dinisbahkan dengan gerakan pertama, ketiga dinisbahkan dengan gerakan kedua. Itu yang paling gampang, orang maju lagi sholat ya. 1, 2, 3 batal sholat, walaupun dalam keadaan enggak sengaja, walaupun dalam keadaan lupa. Tapi kalau misalnya gerakan yang kedua tidak dinisbahkan kepada gerakan yang pertama, itu tidak dinamakan bersambungan. Kadang-kadang kan dalam barisan sholat kita di depannya ada yang kosong, kan sunnah yang di belakang buat maju ke depan. Ini perhatiin deh, majunya jangan langsung 3 kali, 1, 2, 3 batal itu sholat. Batal. Itu dikatakan 3 kali gerakan secara bersambungan. Caranya gimana biar gak batal? Maju dulu 2 langkah, 1, 2, berhenti dulu sejenak. Berhenti sejenak. Syukuran apa berhentinya? Ulama ada yang bilang begini, diamnya itu bigadri al-ikhlas, dengan syukuran lamanya bacaan surah al-ikhlas. Kita kalau baca qul huwallahu ahad lama gitu. Dengan bacaan yang sedang ya, enggak cepat enggak pelan. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Lanjut lagi. Jangan dibaca. Diamnya ini seukuran bacaan surah al-ikhlas. Nah, maju yang setelahnya dianggap
dari ulang lagi, 1, 2 lagi. Jadi maju yang kedua kagak dinisbahkan kepada gerakan yang jelas ya? Itu. Wakila ada pendapat ulama diamnya ini seukuran al-baqiyatus shalihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seukuran bacaan itu. Maju 2, diam. Diamnya dia seukuran kalimat al-baqiyatus shalihat. Baru maju lagi. Nah, maju yang kedua kagak dinisbahkan dengan gerakan yang jelas ya? Itu namanya mutawali, yang membatalkan 3 kali gerakan secara berturut. Boleh. Kita kembali kepada matan. Jadi perkara yang membatalkan sholat, salasi harakatin, 3 kali gerakan mutawaliyat secara bersambungan, walau sahwan, walaupun dalam keadaan apalagi sengaja batal. Cuma ulama bilang gerakan yang 3 yang membatalkan sholat, gerakan anggota badan yang berat. Anggota badan yang apa yang berat? Kaki, badan, kepala, itu termasuk anggota badan yang berat. Itu lagi sholat nih, 1, 2, 3 batal. Dianggap 3 kali gerakan secara berturut dan dianggap anggota badan yang berat. Kaki 1, 2, 3 batal. Lain halnya kalau gerakannya itu bil a'dha'il khafifah, dengan anggota badan yang ringan. Anggota badan yang ringan kayak apa? Jari-jari, kuping, lidah, bibir. Ini termasuk anggota badan yang ringan. Digerakkan berturut-turut lebih dari 3 bahkan 1000 kali, agak membatalkan sholat walaupun sengaja. Itu sering nggak lihat orang saudara kita sholat lagi tahiyat bila-bila bermuter, nyari sinyal namanya itu ya. Ya nggak apa-apa ya, kita nggak nyalain, ada riwayatnya mungkin ya, kita nggak belum baca gitu, katanya sih ada gitu. Ini kan lebih dari 3, betul? Banyak ini. Kalau itu 200 kali ya. Menjadi itu. Batal ada sholatnya? Kan 3 kali gerakan secara berturut. Batal gak? Kenapa gak batal? Karena anggota badan yang walaupun sengaja gak batal. Dinabungkan oleh ulama ada 6 anggota badan yang ringan, kalau kita gerakan walaupun sengaja gak batal. Wasyafatun wal udhnu wal lisanu wa dhakarun wal jafnu wal bananu tahrikuhunna in tawalla wa kathur bi ghairi udhrin fi salati la yadur. Tidak ada. Yang pertama fasyafatun, bibir digerak-gerakin 3 kali berturut-turut sengaja gak batal. Cuma dengan catatan jangan niat bercanda doang dah. Jangan niat syafatun yang pertama. Wal udhnu yang kedua, kuping. Kadang-kadang ada saudara kita yang bisa gerakin kupingnya, betul? Ada begitu dia kan? Di sini ada kan? Ada tuh. Saya bisa katanya. Suruh ke depan jodohin ya. Lagi sholat kuping goyang-goyang sengaja. Walaupun sengaja, yang jelas kagak niat nggak batal. Walaupun 3 kali berturut-turut. Wasyafatun wal udhnu wal lisanu, yang ketiga lisan, lidah. Lidahnya penjulur-julur misalnya. Walaupun sengaja, yang penting kagak niat nggak batal. Yang keempat, wadzakarun, punyanya itu zakarun.
Naik lagi sholat turun naik bisa model begitu, bisa nggak begitu? Bisa aja turun naik walaupun 3 kali berturut-turut banyak nggak batal sholatnya. Wadzakarun wal jafnu, lopak mata ngedip-ngedip walaupun sengaja, walaupun sengaja. Yang penting kagak ada yang bercanda deh. Yang terakhir wal bananu, jari tahrikuhunna in tawalla wa kafur, menggerakkannya walaupun bersambungan dan banyak, bi ghairi udhrin, tanpa ada udzur, sengaja dia. Fi sholati la yadur, maka enggak apa-apa, enggak membatalkan salat. Yang penting niatnya laisa bi qasdil li'ib, bukan bermaksud bercanda. Kalau bermaksud main-main batal sholatnya. Yang bisa kupingnya gerakin sengaja digerakin, mau bercanda sama temennya batal sholatnya. La li'ba fil ibadah, kagak ada bercandaan dalam ibadah. Nah itu, jadi perkara yang membatalkan sholat diantaranya 3 kali gerakan secara berturut-turut walaupun dalam keadaan lupa. Kalau sekali gerakan atau 2 kali gerakan walaupun sengaja, kagak membatalkan sholat. Sekali gerakan atau 2 kali gerakan secara sengaja itu tidak membatalkan, kecuali. Nah, di sini ada pengecualian. Di sini masuk dalam matanya di antara pengecualian wal wasbatil fahishati, lompat yang berlebihan. Bagi sholat loncat itu, walaupun sekali batal karena dianggap gerakan yang berlebih walaupun hanya sekali. Itu pengecualian. Lompat ngapain? Wa darbatil mufridah, pukulan yang berlebihan. Pukulan yang berlebihan namanya. Walaupun sekali gerak batal. Kalau gini doang nggak apa-apa. Begini, itu membatalkan sholat. Walaupun sekali gerak. Kedua itu baru ada 3. Yang ketiga begini, cuma jarang. Seorang berniat ingin melakukan 3 kali gerakan secara berturut-turut. Tadi kita bahas dah, yang membatalkan sholat 3 kali gerakan secara berturut. Ini dia baru niat pengen melakukan 3 kali gerakan secara berturut. Fabi mujarradi, maka dengan sekedar gerakan yang pertama langsung batal sholatnya. Dengan sekedar memulai sekali gerakan langsung batal. Kenapa? Karena telah berniat melakukan 3 kali gerakan, baru 1 udah batal. Kenapa? Li'annahu syara'a fi mubtilin, karena dia telah memulai kepada sesuatu yang membatalkan, yaitu niat melakukan 3 kali gerakan. Dan memulai melakukan perkara yang membatalkan, fahuwa mubtilun lis-shalah, dan itu membatalkan kepada sholat. Niatnya, niatnya maju 3 kali secara turut-turut batal ya? Dengan sekedar maju sekali udah batal. Karena dia telah memulai kepada hal yang membatalkan. Mulai kepada hal yang membatalkan juga membatalkan sholat. Paham ya? Cuma jarang model begitu. Kemudian perkara yang membatalkan sholat wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan, menambah 1 rukun fi'li secara sengaja. Dulu kita bahas di dalam rukun sholat ada yang namanya arkanun qauliyatun, betul?
Ada yang namanya arkanul fi'liyatun, ada yang namanya rukun-rukun ucapan, ada yang namanya rukun-rukun gerakan. Dulu tuh pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Kalau rukun-rukun ucapan ada berapa? Ada berapa? Yang ditambahin ada 5. Rukun-rukun ucapan ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua bacaan suratul Fatihah, yang ketiga bacaan tasyahud yang terakhir, yang keempat berselawat kepada Nabi Muhammad pada tasyahud yang terakhir, yang kelima salam yang pertama. Ini 5 namanya apa? Rukun-rukun ucapan. Kenapa dinamakan rukun ucapan? Li'annahu yustaratu 'alal musalli, karena disyaratkan bagi orang yang sholat ayyatalaffadha biha, untuk ia melafadzkannya, bihaisu ayyusmi'a nafsahu al-qira'ah, sekiranya ia memperdengarkan kepada dirinya itu bacaan. Jadi yang 5 mesti dikeluarin suara kita, nggak cukup dalam hati. Keluarin Allahu Akbar, baca Fatihah, baca tasyahud terakhir, keluar. Kemudian ada arkan fi'liyah, rukun-rukun gerakan. Ada berapa? Ada 6 baru. Yang pertama berdiri bagi yang mampu di dalam sholat wajib. Yang kedua ruku, yang ketiga i'tidal, yang keempat sujud, yang kelima duduk di antara dua, yang keenam duduk ketika membaca tasyahud yang terakhir. Itu namanya arkan fi'liyah, rukun-rukun gerakan. Nah, di sini perkara yang membatalkan salat, wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan, menambah rukun fi'li sengaja. Sujud kan 2 kali ya, tambahin 1, 3 boleh. Berarti menambah rukun fi'li. Salat zuhur 4 rakaat, tambahin sengaja 5. Pahalanya banyakkan dibilang. Batal enggak salatnya? Itu maksudnya. Itu perkara yang membatalkan salat. Wallahu a'lam bishawab. Yang setelahnya agak panjang, kita gedung ada imami biruknain fi'lin, dan tertinggal dari imam tanpa ada uzur dengan 2 rukun fi'li. Bahasan agak panjang insyaallah nanti ya. Sebelumnya pertanyaan kita bukan Allah. Ya marhaban. Itu di yang membatalkan makan, misalkan di yang membatalkan sholat makan ada nasi di mulut, itu gimana kalau setelah nggak sengaja, atau bagaimana cara membuangnya ketika sholat? Yang kedua, kode tangan, kalau kita lagi sholat suka ada yang lewat di depan, gimana dengan kode tangan, sedangkan ada hadis yang mengatakan ada hadis itu ya apakah bertolak belakang dengan hadis itu. Kemudian yang ketiga, saya pernah dengar ada yang salamnya bacaan salam assalamualaikum, satu lagi baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tanggapannya Be. Yang pertama makan nasi. Ya, kalau misalnya di mulut kita ada nasi, kita harus makan nasi guling misalnya. Sisa. Lagi sholat, nasi nih, jelek nih, gimana? Ditelan batal, ambil aja kantongnya begini, bifiklin golil dengan gerakan yang sedikit. Jangan dibohongin, ambil dikit kantongin, ya, apa bifiklin golil dengan gerakan yang sedikit. Itu yang pertama. Jangan diberisi tak ketelan jadi batal. Yang kedua yang kedua, kode tangan lagi sholat. Ya, disunahkan, perhatiin. Disunahkan bagi kita kalau kita sedang sholat dan sholatnya kita sudah sempurna sutrahnya. Sutrah ini penghalang. Itu disunahkan ya. Nanti ada bab khusus namanya bab sutrah. Disunahkan ketika kita sholat di depan kita ada penghalang, entah tembok, entah itu tiang, boleh.
Atau kalau jamaah ya saf yang pertama menghalang bagi makmum yang di belakang. Begitu. Ini sutra hukumnya sunnah. Kalau orang di dalam sholatnya sudah memakai sutra mu'tabarah namanya, sutra yang telah memenuhi syarat, yaitu penghalangnya itu tingginya enggak kurang dari 2/3 dhira'. 2/3 dhira', 1 dhira' kurang lebih 50 cm. Kalau 2/3 berapa? Ya kira-kira 33-34 gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jarak kita dengan sutra kagak lebih dari 3 dhira'. 1 dhira' tadi kurang lebih 50. Kalau 3 dhira' kurang lebih 1,5 meter. Jarak kita dengan sutra enggak lebih dari 3 dhira', dan tingginya penghalangnya itu enggak kurang dari 2/3. Kalau orang sholatnya udah sempurna sutrahnya, mu'tabarah, mustawfiyatus syurut, udah memenuhi syarat, maka haram bagi siapapun lewat di hadapan orang yang sholat itu. Gak boleh. Maka diancam sama Nabi Muhammad bi ayyagifa arba'ina sanah atau khalifat khairan lahu min ayyamurra baina yadayil musalli. Kata Nabi Muhammad, masih lebih baik bagi dia berdiri selama 40 tahun daripada melewati orang yang sedang sholat di hadapannya. Ada yang pernah berdiri 10 tahun. Ini tentang bagaimana larangan yang keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang sholat yang telah memenuhi sutrahnya, penutupnya telah memenuhi syarat. Dan bagi yang telah memenuhi syarat orang yang sholat, kalau ada seorang lewat di hadapannya, fayusannu lahu ayyadfa'hu, sunnah baginya untuk menghalanginya. Sunnah untuk menghalanginya. Sunnah. Kenapa? Karena termasuk nahi munkar, termasuk daripada mencegah kepada kemungkaran. Orang pengen berbuat dosa, cegah. Bahkan dalam riwayat falyadfa'hu, kalau nggak mau dorong. Maka dalam bahasa yang lain falyuqatilhu, cuma bunuh di sini, yuqatil dorong, bukan dibunuh, bukan ya. Bahaya dibunuh ya, dorong maksudnya. Karena syaitan dikatakan. Ini kalau yang sholat sutrahnya, penutupnya sudah memenuhi syarat. Jelas ya? Jadi kalau ada orang yang lewat di hadapan kita, sunnah untuk kita menghalanginya. Ada riwayat karena termasuk nahimun munkar. Tapi kalau ente sholatnya penghalangnya kagak memenuhi syarat, orang yang lewat kagak haram, bahkan kita nggak boleh menghalanginya. Ente sholat di sini nih, di sini, yang ada abu di situ lagi tidur, itu ya. Nah di sini deh, jauh kan jaraknya? Jauh. Lebih dari 1,5 meter, lebih dari 3 dhira'. Ini berarti penduduknya enggak memenuhi syarat. Ini kosong ya. Kalau ente lewat sini ya apa? Bicara hukum kagak dosa. Karena termasuk mubashir, lalai di dalam sutra. Dan itu enggak boleh. Hatta orang yang lewat di hadapannya enggak boleh hari ini. Karena termasuk tabsir, lalai dalam sutra. Jelas ya? Lagi salam tadi yang salam. Oh ya, salam gimana? Salam udah kita bahas. Akhirul salam, paling ringkasnya salam assalamualaikum. Assalamualaikum udah salam. Tapi paling sempurna assalamualaikum warahmatullahi, tanpa ditambahi wabarakatuh. Ya. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum udah sah. Ya. Gitu. Ayo. Tiga dhira' 1,5 meter kurang lebih. Ada sekarang ini kan banyak dengan sajadah juga membatasnya dalam dikata menandakan dia sholat. Sajadah maupun dengan korban. Bagaimana? Nah ini penutup ini harus secara murattabah, tertib. Secara artinya tertib. Yang nomor 2 berlaku kalau nomor 1 nggak ada. Yang nomor 3 berlaku kalau nomor 2, nomor 1 tidak.
Itu tartib namanya. Kalau tidak memenuhi syarat, nggak tartib, maka nggak dianggap. Nah, tartib dalam kitab-kitab disebutkan ya, kitab kecil. Di antara tartibnya yang pertama ya kayak tembok, jidar, kemudian tiang, dikatakan itu tartib yang pertama. Tartib yang kedua, masa tajma'uhu. Ya, ada misalnya barang yang engkau tumpuk, kayak tas kita misalnya tertumpuk dikit, agak tinggi, yang penting sampai 2/3 dirok, kurang lebih 33 cm misalnya, kardus misalnya, kalau ada tembok segala macam. Tartib yang ketiga adalah sajadah misalnya, sajadah. Yang terakhir hatta khuttan, di garis dia. Lapangan segala macam ya, ada tiang, ada apa, ada garis. Itu pernah ada depan itu. Itu dianggap sutrah yang mu'tabar. Itu yang terakhir. Ya, kalau yang di musola di masjid kan ada tiang, ada tembok. Ya, kalau masih ada, ini di situ, ya pakai sejadah doang nggak dianggap. Artinya masih nggak memenuhi ya. Orang lewat depan nggak boleh jalan lagi di situ. Ya. Karena ada tartib yang lebih utama. Itu murattabatan, harus tartib. Arti tartib apa? Tartib ini kalau syarat yang nomor 1 ada mesti, yang nomor 2 nggak berlaku di situ. Dia pakai yang nomor 2 doang, pakai tumpukin tas, padahal tembok ada, maka orang depannya nggak jadi masalah karena termasuk akan memenuhi syarat. Jadi begitu. Dan yang terbaik kalau misalnya masih ada tembok yang di situ aja. Itu sutrah yang nomor 1. Adapun kalau berjamaah, shaf yang kedua sutrahnya itu adalah sutrah orang barisan yang pertama. Barisan yang pertama sutrahnya imam. Barisan yang pertama kadang-kadang di masjid, ya. Ini kalau gini penting. Kayak di sini nih, imam di sini. Sini kan jauh ya, makmum di sini nih. Betul. Makmum di sini kan ya, jauh kan di sini jelas. Nah ini nggak jadi masalah yang di sini, karena sutrahnya barisan yang pertama dianggap sutrahnya penutupnya imam. Ini sudah mencukup. Kalau dianggap kalau sini jauh dong, nggak memenuhi syarat orang lewat boleh nggak begitu. Ya artinya apa? Sutrahnya shaf yang pertama, sutranya di penutupnya gitu. Lagi terakhir. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana a'tarafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah واستر لنا العورات وآمن روعات واغفر والأهل والأخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وغيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب أسمع فضلا وجودا من لا باكتساب بالمصطفى الرسول نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد توصي صحبه والحمد لله في البدء والبدء وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.